Of Your Voice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast saya, yang tentu saja saya nggak ngomong sendirian. Saya ditemani bersama 3 pembicara dari mahasiswa KPI 2019. Ya mungkin bisa diperkenalkan dulu ya Mas ya. Ini saya Bayu Rangga. Saya Maya Santika. Saya Minatus Sadia. Dan saya Agil Muhammad ya. Ya mungkin sehat-sehat sekarang ya. Alhamdulillah sehat. Kenapa lemes Mas? Puasa dah? Iya puasanya. Ya semoga puasa ini berkah gitu terus ya. Enggak bolong-bolong gitu Mas ya. Amin. Enggak sahur di Aman pagi sih. hari gitu ya. Semoga bulan puasa ini selalu berkah dan sampai di hari kemenangan nanti tiba ya. Amin. Tapi bulan puasa ini lumayan gerah ya di Indonesia ya. Karena bulan April juga. April ya. Terus katanya juga ada yang panas-panas di masyarakat gitu ya. Tentang penundaan pemilu 2024 ya. Tahu nggak kalian nggak tahu kan? Tahu, tapi siapa tahu itu April Mop. Ya bisa jadi sih itu. Ya semoga aja April Mop kan ya. Tapi katanya masalah penundaan pemilu 2019 ini ada juga yang ngomong 3 periode 2019. Gitu ya. Emang iya kan? Iya. 2019 tuh udah rame banget udah ini rame. Isunya iya. Terus masalah 3 periode juga gitu kan ya. Itu udah juga rame, 2 tahun rame. Yang lalu. Tapi entah kenapa ya ini juga dia dipiralkan lagi entah sama siapa gitu ya. Mungkin ada gitu juga oknum gitu mungkin ya sehingga menyebabkan keviralan gitu ya. Tapi ada juga yang terang-terangan gitu itu di internet atau enggak di media-media gitu ada yang ngomong gitu ya katanya penundaan pemilu ini sangat perlu sekali ya karena katanya ada media gitu, ada big data yang menyebabkan apa ya kayak emang isu ini harus gitu atau enggak wacana gitu ya wacana penundaan pemilu 2024 ini harus digaungkan kembali gitu ya. Tapi ya sebagai masyarakat yang awam gitu ya entah kenapa gitu ya mungkin ya sebagai mahasiswa gitu ya sebagai mahasiswa komunikasi penyiaran Islam ya mungkin bisa menanggapi lah bagaimana penundaan ini atau presiden 3 periode ini nih gimana nih menurut Mas Mbak ini atau enggak sobat-sobat KPI ya. Anda beri tanggapan dong nih sobat Ami dong. Aku dulu nih ya boleh. Iya. Saya sih sebenarnya nggak setuju sekali dengan penundaan pemilu ini karena bisa dikatakan ini melawan konstitusi ya. Iya katanya gitu ya. Benar sekali melawan akal sehat berarti orangnya ini anti demokrasi. Dan juga kalau semisal pemilu ini ditunda lagi artinya akan ada kerusuhan lagi seperti di tahun 1998 itu. Iya, Orde Baru ya. Apa ya sejarah hitam politik Indonesia kan. Iya kan reformasi itu ya era reformasi. Mungkin dari sobat Bayu nih mau nanggapi enggak? Gimana nih tentang penundaan pemilu 2024 ini? Nggak tahu sih, cuma kalau penundaan ini kan cuma wacana. Iya wacana. Aku berharap sih tidak terjadi. Iya nggak usah. Tapi kan Presiden Jokowi sendiri kan juga udah meng-tweet tuh ya, udah meng-tweetkan itu. Iya, katanya enggak bakal dilakukan karena udah melawan konstitusi. Jadi ya enggak boleh gitu kan ya. Jadi saya tetap bakal dua periode gitu. Tapi kan ya katanya juga gitu kan ya polemik ini enggak bakal berhenti di sana saja. Jadi polemik ini bakal terus-terusan sama ada juga kan yang partai-partai politik yang setuju gitu kan, ada juga yang nggak setuju gitu dengan penundaan pemilu ini. Tapi heran gak sih kenapa penundaan pemilu 2024 ini harus ditunda gitu kan? Iya, sedangkan buat apa juga? Iya kan bahkan masih lama juga gitu, masih 2024, sekarang kan 2022 ini kan tahu nggak kalian kenapa Ada gitu? sih katanya beberapa alasan kenapa pemilu 2024 ini harus ditunda. Salah satunya ada karena masih
terjadinya COVID-19. Selain itu perekonomian yang pada tahun ini tuh sangat menurun gitu. Selanjutnya ada pembangunan nasional, kayak apa ya, biar berlanjut gitu loh, pembangunan nasional gitu. Oh iya, gitu. Mungkin karena adanya juga IKN juga gitu ya. Benar sekali. Jadi emang harus ditunda gitu ya. Tapi kan ya benar juga kan kalau mahasiswa gitu kan ngomong tidak setuju dengan adanya penundaan ini ya karena emang udah salah gitu, salah di konstitusi gitu kan, karena di konstitusi kan bahwa kepala presiden dan wakil presiden itu harus 5 tahun dan hanya 1 kali 2 kali periode gitu ya. Tapi gimana ya? Tapi kalau alasannya karena COVID sebenarnya bisa dilanjutkan aja karena kan sekarang udah ada prokes juga. Kita diwajibkan untuk vaksin dan segala macam. Untuk apa itu kan? Tapi kan katanya juga dari Kemenko sendiri ya Pak Luhut bahwa COVID-19 ini udah menurun juga gitu katanya. Iya, karena sekarang masih 2022 juga. Terusnya kan mudah-mudahan kan akhir 2022 COVID-19 udah enggak ada. Tahu ke depannya nanti. Tapi ya gimana ya kita sebagai masih alam gitu ya, maksudnya awam gitu ya. Jadi sangat dibahas sekali gitu ya. Mungkin dari pembahasan ini kita akan membahas dari medianya mungkin ya, karena kita sebagai komunikasi penyiaran gitu ya. Mungkin dari gimmick dari media itu benar nggak menurut kalian? Itu yang dibawa dari pemerintah gitu, dari partai-partai politik itu kan ada yang ngomong gitu kan ya, terus ada yang memviralkan gitu kan ya di media ini. Terus itu menurut kalian gimmick gitu atau enggak buzzer atau gimana gitu? Mungkin jawab gitu ya. Sobat Maya gitu ya. Karena ya gimana lagi kan, karena ini kan wacana gitu. Karena wacana kan isu besarnya di media gitu ya. Mungkin dari presiden juga menolak gitu kan. Ya mungkin karena kan wacana ini dibesarkan di media gitu. Jadi gempar gitu di warga Indonesia ini. Mungkin yang saya amati di media sosial ya terkait isu ini kan mahasiswa sampai turun ke kantor DPR untuk demo itu kemarin sampai beberapa kali ya mungkin. Turun dari ya. Per daerah gitu kan. Dari tanggal 7 April kemarin dan katanya tanggal 11 April nanti akan ada demo Satu Indonesia ya, seluruh mahasiswa turun. Nah, kebanyakan kalau dari media sosial itu katanya tidak ada stasiun televisi yang menyiarkan kejadian itu. Nah, mungkin di sini saya sendiri anak asrama yang tidak sama sekali tidak menonton televisi, saya hanya memantau media sosial. Oh, ini mahasiswa asrama gitu ya yang tidak menonton. Sama aja sih. Tapi siapa tahu kan Mas Bayu itu diam di rumah mengamati di televisi bagaimana gitu. Enggak sih, enggak pernah dihidupin juga. Benar sekali. Tapi emang benar kemarin tuh ada gitu aksi mahasiswa yang menolak pemilu 2024 juga. Tapi dari aksi kemarin itu bukan masalah pemilu 2024 doang gitu. Ada juga yang banyak terus yang mereka ajukan, ada juga PPN gitu yang karena naik, terus kan minyak juga gitu ya. Seperti yang udah dibahas dari podcast kemarin ya. Meskipun udah diobrolin gitu ya, tetap saja mahal. Terus gimana nih Mbak Ami? Yang apa Mas? Tentang 2024 ini kan ada begitu kan media gitu. Mungkin saja kan ini buzzer gitu yang membesar-besarkan gitu sehingga obrolan parpol ini kayaknya benar juga gitu. Ya pastinya di media itu ada sekelompok orang politik juga pastinya ya. Namanya juga konglomerasi media. Iya benar. Dan juga itu merupakan aspirasi segelintir elit ya. Dan apa ya? Kalau berita-berita tentang demo itu saya kurang mengikuti juga sebenarnya. Jadi saya hanya membaca tentang penundaan pemilu di YouTube itu aja, kayak podcast gitu. Jadi dalam aksi kemarin mahasiswa tuh kan pada turun rame banget gitu, ada dari beberapa daerah gitu. Terus benar juga dari Sobat Maya katanya juga gitu, tapi nggak tahu mungkin dari mahasiswa dari luar gitu kan ya yang mengikuti aksi itu mungkin bisa lah mengerti. Mungkin dari obrolan kita
bagaimana sih dengan aksi demo itu kan kita nggak tahu gitu kan ya. Mungkin benar apa enggak gitu ya. Emang benar gitu kan karena mahasiswa kan menggiring, bukan maksudnya mengamati atau enggak apa ya, bukan menemani kayak menjadi penyambung menyuarakan suara rakyat gitu kan. Tentunya bukan hanya orang-orang tapi media juga ada keberpihakan media gitu. Ada beberapa media yang pro terkait penundaan pemilu, ada juga yang kontra. Ya, jadi tentu saja yang tentang pemilu 2024 kan bukan masyarakat aja nih yang pro kontra gitu, tapi dari partai politik juga kan ada juga gitu kan ya. Pasti. Tapi katanya dari PDI sendiri gitu ya, dari partai politiknya Pak Jokowi yaitu presiden itu menolak gitu kan ya. Terus ada gitu yang kontra gitu dengan penundaan ini, katanya ada Golkar gitu kan. Terus ada apa lagi? Yang PAN gitu. PKB Terus itu yang pro. Yang kontra mah banyak kayak PDIP, Demokrat, PKS, Nasdem sama Gerindra. Itu yang mana yang kontra? Yang kontra. Terus tapi kan Pak Presiden juga ngomong sendiri tuh bahwa beliau tidak ada niatan untuk 3 periode. Terus malahan Pak Presiden dalam tweet kemarin katanya dalam konferensi atau enggak pokoknya konferensi itu katanya enggak boleh ngomongin itu lagi gitu. Harus kerja gitu. Enggak dibahas lagi itu sama Presiden. Gak usah bahas lah. Tapi ya mungkin para politik mungkin yang tahu aja gitu, yang partai politik pada tahu gitu gimana kemajuan bangsa Indonesia itu sendiri kan ya. Tapi ya kita sebagai pengamat media, bukan pengamat, penikmat media gitu ya, sangat meresahkan sekali dengan keviralan ini ya. Tapi ya mungkin soalnya sampai trending 1 ini di Twitter kemarin. Iya. Heran juga sih kan, padahal Presiden juga udah 3 kali loh bilang ya kan, di tahun 2019, tahun 2021 dan sekarang juga bilang kalau beliau nggak akan maju gitu 3 periode kan. Ya mungkin kan bisa saja gitu kan, bisa saja maksudnya karena kan ada partai politik yang setuju juga gitu kan, mungkin bisa saja gitu merubah konstitusi juga kan, merubah konstitusi bahwa berarti amandemen gitu jadi kan bisa saja kan ini sebagai berarti jadi pertanyaan lagi, Indonesia ini benar-benar demokrasi atau enggak gitu. Jalan nggak demokrasinya? Aduh, sangat lapar sekali gitu ya bulan puasa ini, astaga. Lumayan. Apakah ada elektabilitas yang belum naik dari partai politik tersebut? Ya kan? Kayak bisa jadi. Apakah ada dorongan lain? Nah, di sini kan kita banyak tahu motif ya sebenarnya. Banyak motif. Kita nggak tahu di balik itu ada apa gitu. Yang tahu hanya orang-orang itu aja, yang segelintir para elit itu. Aduh, agak gimana ya? Maaf. Aduh. Panas ya. Panas banget sih. Di bulan puasa ngobrolin ini. Bulan puasa ngobrolin ini sangat panas sekali ya, lapar gitu. Takut nanti pulang-pulang hilang. Ada tukang bakso lewat kan siang-siang kan ya. Tukang cilok. bawa hati gitu ya. Tapi kan dari persepsi mahasiswa nih ya, sebagai maksudnya mahasiswa komunikasi gitu lah ya, perlu nggak sih pemberitaan ini dibesar-besarkan gitu kan? Menurut saya mah untuk memberitahu masyarakat sih emang harus ya. Iya harus ya. Informasi juga seperti itu. Informasi harus tetap sampai, tapi tidak dilebih-lebihkan, tidak dibesar-besarkan, sewajarnya saja. Jadi dalam pemberitaan ini mungkin media mungkin sewajarnya saja gitu kan. Tapi kan tentu saja kan masyarakat kan sangat antusias sekali ya kepada pemerintahan sekarang gitu. Maksudnya masyarakat ya tentu saja sangat excited gitu sama pemerintah. Jadi ya bakal menanggapi dengan serius gitu ya. Jadi menurut saya dari perspektif mahasiswa gitu ya, dari Sobat Bayu gitu, gimana dari media gitu ya? Ya sebenarnya nggak usah dibesarin banget sih, kan itu masih lama juga, masih 2024 juga, kan masih 2022. Tapi kan belum tahu nih kan dari belum tahu motif apa nih wacana ini digaungkan sekarang. Kita nggak tahu motifnya gitu kan. Barangkali saja kan, barangkali mungkin kan banyak juga isu yang
lain juga kan. Iya. Minyak itu solar apa. Banyak isu yang belum mungkin ya terselesaikan. mungkin wacana itu buat nilep berita itu ya buat menimbun bisa jadi. wacana itu pun bisa jadi gitu kan ya. Ini hanya pengalian isu sih Mas, ya kan. Pasti ada berita yang ditutupin. Nah, akhirnya ini yang dibesar-besarkan. Jadi masalah minyak mahal, PPN naik, jadi itu mungkin bisa jadi pembangunan IKN juga jarang ada loh beritanya, ya kan? Iya. Tapi banyak yang ditutupin sebenarnya. Iya sih sebenarnya semoga aja sih ya Indonesia ini tetap maju dan makmur ya. Tapi ya dengan penundaan pemilu ya nanti aja gitulah. Aduh. Karena nggak ada ke depannya gitu. Tapi melihat kondisi saat ini nih, itu menurut saya dalam ya sebenarnya gimana ya, sangat belum pas lah, maksudnya nggak pas gitu ya, bulan puasa gitu terus ada wacana ini. Warga Indonesia ini sangat panas dan kelaparan sekali gitu ya, menurut saya gitu ya, karena ya dalam masalah ini mungkin ada juga yang beberapa tokoh ngomong gitu ya dari masalah ini. Katanya ini hanya ya benar yang katanya dibenarkan dari Mas Bayu bahwa ini hanya pengalihan berita aja sih, pengalihan isu gitu supaya ya PPN katanya kan naik gitu ya, terus berita minyak juga naik gitu, jadi ya semoga wacana ini ya benar-benar wacana gitu ya, nggak dilaksanakan gitu. Itu kan tadi baru wacana nih, ketika kalau itu terjadi ya. Menurut saya kalau katanya kan kemarin ada adepsi gitu yang kayak paguyuban kepala desa gitu ya, bukan paguyuban sih. Paguyuban tari. Iya, karena adepsi kemarin katanya bahwa mengklaim gitu ya, bukan mengklaim, kayak menyebut bahwa Bapak Jokowi ini sebagai bapak pembangunan gitu ya. Iya, emang benar sekali sih menurut saya. Ya ini kayak mirip kayak yang menonjol dari kepemimpinan beliau itu pembangunan industrinya, infrastrukturnya Masya Allah sekali. Tapi kalau masalah itu mungkin saya enggak setuju ya, karena itu termasuk konstitusi itu kan, karena adanya konstitusi ya. Iya, kembali lagi dengan konstitusi gitu, bahwa konstitusi ini sangat untuk kepemerintahan ya, itu sangat penting sekali. Jadi itu jangan dilabrak gitu, meskipun dalam pemerintahan ini baik atau enggak gitu. Mungkin kalau dari segi pandang politik ketika itu baik ya nggak apa-apa kalau emang itu baik gitu, baik bagi Indonesia juga. Tapi kalau ini 3 periode ini terjadi terus malah menjadi kericuhan kayak ya era reformasi gitu ya, itu mungkin ya sangat buruk sekali. Itu sangat dikhawatirkan gitu kan dari 3 periode ini. Mungkin dari saya itu segitu aja sih, mungkin dari Sobat Maya atau Amin mau menanggapi bagaimana. Sebenarnya balik lagi sih keputusannya kan kembali ke rakyat juga, mau atau tidak gitu untuk Jokowi 3 periode ini. Ya nggak bisa dong, kan nggak sesuai konstitusi. Iya itu jadi emang tetap nggak bisa. Karena kan konstitusi juga udah jadi lembaga gitu ya, udah jadi lembaga kepemerintahan gitu. Iya, namanya juga negara demokrasi gitu kan. Iya, nanti rusak juga demokrasinya. Iya. Kita jadi kayak mahasiswa 98 sia-sia dong gitu kan. Demo besar-besaran, udah banyak yang hilang gitu. Ternyata banyak diganti korban lagi gitu. Terjadi lagi gitu saat ini. Gitu. Itu ya sangat disayangkan sekali, emang benar sebenarnya. Iya. Karena ya sangat membingungkan sekali ya, karena kita sebagai mahasiswa nggak bisa memberi apapun gitu, maksudnya ya cuma ikut mengawali gitu kan ya, karena ya baik dan buruknya mungkin itu bisa diserahkan lah kepada yang ahli gitu kan ya. Kita hanya sebagai obrolan saja gitu ya, mudah-mudahan dalam podcast ini ya ngabuburit bener ya. Tapi mudah-mudahan dengan obrolan ini kita mengerti lah gitu ya, bagaimana bahwa propaganda media itu sangat ada sekali itu ya, bahwa ya karena wacana ini sangat terasa bagi warga Indonesia karena adanya media gitu ya, sangat viral sekali. Karena kemarin juga
sempat trending topik ya di Twitter gitu ya. Mungkin ya mudah-mudahan dari podcast ini sangat bermanfaat bagi kita semuanya dan bisa memberikan informasi kepada pemirsa yang menonton podcast. Walaupun sedikit, mohon maaf sedikit banyak keluh. Ya mohon maaf banyak kerusak. Banyak groginya ya karena ya banyak ditakutkan juga ya benar ada ada tukang bakso lewat pakai HT gitu kan ya, tapi ya sebagai media pembelajaran aja ya kita semoga menjadi dedikasi yang baik bagi kita semua, tentu saja bagi penonton dari sobat-sobat ESA semuanya. Mungkin dari kami, jadi mudah-mudahan ya baik selalu bagi kita semua ya. Para pembicara, terima kasih, saya mengucapkan banyak berterima kasih. Segitu saja dari kami sebagai pengisi podcast hari ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.